Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amanda Putri dengan NIM C1C023005 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan berbagi pengetahuan saya mengenai materi hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap berbahasa Indonesia. Yang ketiga, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Kelima, presentasi ilmiah. Dan yang terakhir, mendesain proposal kegiatan. Baiklah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan topik pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia ada 4, yaitu 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan oleh seluruh wilayah NKRI. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa komunikasi kedua karena sebagian besar menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang meliputi bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Yang keempat, bahasa Indonesia merupakan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara meliputi bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung pada tingkat nasional. Yang keempat, bahasa Indonesia merupakan alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Undang-undang yang membahas bahasa Indonesia diantaranya UUD NKRI 1945 pasal 36, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, pasal 1 ayat 2, pasal 25. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Dimulai pada abad 7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Sriwijaya. Pada tahun 901 Masehi dilakukan penyempurnaan yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu atau ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Pada 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Bahasa Indonesia disebut dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, ejaan Indonesia banyak diinternasionalkan. Pada masa sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang. Dimulai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 bab 15 pasal 36, dilanjutkan dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi 19 Maret 1947. Ciri ejaan ini adalah penggantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan sebagai kata depan. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 yang menyatakan harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Selanjutnya, tahun 1957, ejaan pembaruan oleh Profesor Priyono dan Eka Topo, namun tidak diberlakukan secara resmi. Contoh, DJ diubah menjadi J dan lain-lain. Selanjutnya, ejaan Melindo tahun 1959, namun tidak diberlakukan. Lalu, ejaan baru atau LBK 19 September 1967, cirinya DJ menjadi J dan lain-lain. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan, cirinya huruf F, V, dan Z diresmikan pemakaiannya, huruf Q dan X tetap digunakan, awalan D dan kata depan D dibedakan penulisannya. Lalu, pada tahun 1975 menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan. Edisi ketiga diterbitkan tahun 2009. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2016, PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2021 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset
Riset dan Teknologi tentang PUEB pada tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud tahun 2022. Topik kedua adalah sikap berbahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana tahun 2001, Fishman tahun 1986, dan Rusyana tahun 1989, sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot tahun 1968, 1. Kesetiaan bahasa atau language loyalty, kebanggaan bahasa atau language pride, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967, yang pertama, komponen kognitif, yang kedua, komponen afektif, yang terakhir, komponen konatif. Jenis sikap bahasa menurut Anderson dalam Chair tahun 2010, 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut? 1. Sikap positifnya ialah selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut dan tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, dan lain-lain. Yang kedua, sikap negatifnya ialah bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa asing meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang, dan juga menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah topik mengenai teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Adapun bentuk tulisan secara umum, yang pertama adalah prosa. Prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi berupa novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Sedangkan prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah dibagi lagi menjadi dua, yaitu hasil kajian pustaka yang berupa makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Dan hasil dari proses penelitian berupa laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Bentuk tulisan yang kedua adalah puisi. Puisi dibagi lagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama contohnya mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Sedangkan puisi baru berupa balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Kita lanjutkan ke topik keempat dengan judul menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Adapun beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yang pertama yaitu Crossref, ePustnas, PDF Drive, Mendeley, 10F Online, Library Genesis, Google Trends, Open Knowledge Maps, FOSS-Viewer. Namun biasanya sumber referensi yang biasa digunakan adalah Mendeley. Adapun jenis-jenis Mendeley ialah Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Setelah mempelajari berbagai sumber referensi digital, sekarang kita akan mempelajari tentang presentasi ilmiah. Dimulai dengan hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, menurut Sadono 2012, Hofland, Janis and Kelly 1995, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, terdapat tiga komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator,
media yang digunakan, dan penerima pesan atau audience. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atau pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan. Adapun alur saat melakukan presentasi adalah pertama pembuka, lalu dilanjutkan dengan isi, lalu penutup. Topik terakhir adalah mendesain laporan kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sistematika penulisan proposal dimulai dengan judul, daftar isi, bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi gambaran umum rencana usaha, dan bab 3 yang berisi metode pelaksanaan. Bab 4 berisi biaya dan jadwal kegiatan, setelah itu daftar pustaka, dan terakhir lampiran. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.